Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Suryanti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, jurusan PPKN LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nomor peserta PPG 2015028300357. NIM PPG A922230169. Akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 di SMA Negeri 2 Sukatani, Kabupaten Bekasi, dengan judul Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan model PBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta KM pimpin doa dulu. Duduk, siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, bentar ya, kita lihat kebersihan kelasnya dulu. Ini masih Ibu lihat ada sampah. Ya, petugas piket hari ini piket? Piket. Coba tolong sampahnya dibuang dulu ya. Ini ada sampah. Ini ada sampah. Dibuang dulu. Di tempat sampah. Ilham ya. KM-nya, sampahnya dibuang. Oke, kerapiannya. Ya, udah rapi. Dasinya kemana? Tadi pakai? Nggak bawa dasi. Kalau pakai seragam, dasinya juga dibawa ya. Oke. Oke, Ibu absen dulu ya, sebentar ya. Ade Cantika. Oke. Ahmad Fatur Rahman. Andika Pratama. Aulia Putri. Cahaya Liana. Dewi Mutiara. Diana. Fani. Hamdani. Oke. Hamdani, kemarin kamu nggak masuk, kenapa? Sakit, oke. Dari Sabang sampai Merauke, berkejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum kita membahas ke materi pada pertemuan kali ini ya, Ibu mau bertanya dulu tentang materi minggu yang lalu ya. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu yang sudah kita bahas? Saya, Bu.
Oh, Fani. Iya. Apa Fani? Materi sebelumnya itu membahas tentang makna hubungan internasional dan politik bebas aktif Indonesia dalam menjalani hubungan luar negeri. Oke, bagus sekali. Ada yang masih ingat kembali? Oh, coba ibu yang mau bertanya ya. Materi minggu yang lalu, siapa yang masih ingat? Apa sih makna hubungan internasional? Saya, Bu. Silakan Ilham. Hubungan internasional sangat bermakna bagi Indonesia, contohnya dalam menjaga kedaulatan dan kestabilan kebijakan ekonomi dan perdagangan dan juga mengatasi masalah sosial dalam kemanusiaan di Indonesia. Terus juga kalau dari sisi luar negerinya atau organisasi luar negerinya, hubungan internasional dapat memberikan platform untuk Indonesia mempromosikan kepentingan Indonesia mempengaruhi kebijakan global. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Ilham. Bicara hubungan internasional, kemarin kan ada yang namanya politik luar negeri Indonesia. Siapa yang masih ingat politik luar negeri Indonesia itu apa? Oh iya, Salma, silakan. Politik luar negeri Indonesia itu mencakup ada dua, ada politik bebas dan ada politik aktif. Ya, politik aktif kita simpulkan ada politik bebas aktif. Adapun politik bebas yaitu keadaan di mana Indonesia bisa memberikan kebebasan berpendapat maupun kebebasan dalam bersikap. Lalu yang kedua ada itu politik aktif Indonesia. Politik aktif Indonesia merupakan suatu keadaan di mana Indonesia bisa ikut turut kerjasama dalam melakukan hubungan luar negeri. Oke, bagus sekali ya buat Salma. Kasih plusnya. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kemarin? Saya, Bu. Oh iya, Ade. Apa deh? Peran Indonesia dalam perdamaian dunia berperan dalam menjaga perdamaian dunia melalui diplomasi aktif, partisipasi dalam penjaga perdamaian PBB, juga menjadi mediator dalam konflik regional. Dengan upaya ini, Indonesia akan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, mengikuti prinsip-prinsip diplomasi damai dan kerjasama internasional. Oke, terima kasih Adek. Ya. Oke, cukup jelas sekali ya materi minggu yang lalu. Sekarang kita menuju materi pertemuan kali ini. Ya. Di sini Ibu mau menyebutkan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini. Ya, ini kamu bisa lihat. Ya, tujuan pembelajaran kita: 1. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meyakini nilai-nilai ketaatan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. 3. Meyakini nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dari dalam dan dari luar ya, serta upaya penyelesaian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tentang langkah-langkah pembelajaran kita. Dalam pembelajaran ini Ibu menggunakan model PBL ya. Di sini dalam model PBL itu kita ada 5 tahapan. Tahap pertama yaitu mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dan tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Ini tujuan yang tahap-tahapnya ya. Setelah tujuan kamu sudah tahu tahap-tahapnya yang akan kita lakukan di pembelajaran kali ini. Lalu ada sistem penilaian juga. Biasa ya, dalam pembelajaran selalu ada sistem penilaian. Ada berapa biasanya, Ibu kalau menilai? 3. Ada 3, penilaian apa aja? Pengetahuan. Ya, sikap dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan nanti di akhir pembelajaran kita mengadakan evaluasi. Ya, penilaian sikap nanti kalian isi rubrik sikapnya, dan penilaian keterampilan Ibu menilai dari keaktifan kalian ya. Keaktifan dalam berdiskusi dan keaktifan dalam menyampaikan nanti presentasi kelompoknya. Oke, bisa dipahami? Bisa kita lanjut langsung? Bisa. Oke. Coba kalian amati gambar yang Ibu berikan. Bagaimana kita dapat mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud integrasi nasional? Ada yang bisa kasih pendapat? Saya, Bu. Apa, Put? Sangat
menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran kewarganegaraan. Menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas keberbangsaan dan kebernegaraan. Oke, ada yang bisa kasih pendapat lagi? Gambar yang sudah Ibu tayangkan ini. Siapa, Salma? Gambar apa, Salma? Mungkin kita bisa menerapkan pendidikan hak asasi manusia, terus kita juga bisa bekerja sama untuk bersatu di dalam rakyat Indonesia untuk bisa menghadapi ancaman-ancaman. Oke, boleh seperti itu ya. Ini artinya kalau sekarang kalian belajar pendidikan Pancasila, ini salah satu untuk mengatasi ancaman, yaitu memperkokoh rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, bangsa dan negara kita. Ya salah satunya kamu ya nggak perlu harus ikut perang ya, cukup belajar yang baik, mengerjakan tugas ya sebagai pelajar. Oke. Ancaman terhadap integritas nasional. Bicara kata ancaman ya, ancaman itu suatu yang nggak asing ya bagi kita. Ya, apa ancaman itu? Apa, Lisa? Upaya ngapain? protes Proses? Suatu hal yang mungkin tidak disetujui sama banyak orang. Boleh seperti itu. Ada yang punya pendapat lagi? Mungkin suatu kegiatan yang merugikan keselamatan suatu negara atau yang lainnya. Iya, ancaman ini adalah suatu upaya ya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya, yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa dan keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara, kesatuan RI, dan kepentingan nasional di berbagai aspek ya. Ancaman di bidang ideologi ya, terdapat kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta, ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Ini pernah terjadi di negara kita ya, yaitu seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia dan pemberontakan DITII ya. Ini kalau yang ancaman di bidang politik. Ya. Oke, di sini dalam sejarah Indonesia terdapat jumlah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara lain, ini yang pernah terjadi di kita, yaitu ancaman di bidang politik melalui PRRI atau Permesta, Gerakan Andi Ajis, dan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ya. Oke, di sini. Tadi itu materi yang sudah Ibu jelaskan sama kalian. Sekarang kalian amati ya video yang Ibu tayangkan. Beredar di media sosial detik-detik baku tembak antara organisasi Papua Merdeka atau OPM dengan prajurit TNI di distrik Wirok, Papua. Video tersebut viral setelah diposting Instagram @infokomando.official Selasa 10 Januari 2023. Dalam video beredar, TNI terus menembaki anggota OPM yang berusaha memasuki wilayah Wirok dari atas pegunungan. Dalam aksi baku tembak tersebut terdapat kepulan asap dari markas OPM di tengah hutan. Menurut informasi beredar, akibat baku tembak itu 3 orang anggota terluka parah. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakhiri mengatakan peristiwa bermula dari laporan warga kepada prajurit TNI. Sementara untuk pihak TNI yang bermarkas di Wirok belum memberikan keterangan pasti atas kejadian tersebut. Namun peristiwa terjadi tak jauh dari penerbangan perintis yang berada di wilayah Wirok. Sebelumnya baku tembak juga terjadi melibatkan OPM dan prajurit gabungan TNI Polri. Peristiwa terjadi di Jalan Kabiling lokasi 3 Distrik Oksibil pada Sabtu 7 Januari 2023 siang. Serangan yang berlangsung 2 jam itu berawal dari dalam hutan. Dalam kejadian, 3 personel polisi dikabarkan mengalami luka tembak. Jam 1:10 kami coba serang TNI Polri
satu trek tambah satu mobil. Kami telah eksekusi dan tidak ada yang hidup. Semua kami sudah kasih mati semua. Terima kasih semua. Jadi kemudian juru bicara bisa tolong publikasikan. Tujuan kami hanya satu, Papua lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia dan bergabung secara kebangsaan. Papua merdeka, merdeka. Oke, dari materi dan video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan pada kalian, apakah ada yang kurang jelas atau mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya, Ilham. Apa Ilham? Mengapa separatisme bisa menjadi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Sebelum Ibu menjawab, mungkin ada yang mau kasih tanggapan. Siapa yang mau kasih tanggapan? Fani, Bu. Oh, Fani. Separatisme yaitu atau sama dengan gerakan pemisahan wilayah dapat mengancam negara kesatuan Republik Indonesia karena berpotensi memecah belah wilayah dan mengancam integritas nasional. Oke, kalau sudah paham, Ibu sekarang mau bikin kelompok dulu ya. Ibu mau tunjuk dulu sebentar, Ibu mau lihat absennya dulu. Kelompok ya, pembentukan kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1 Salma ya. Salma. Yang Ibu sebutkan namanya pindah ke sini. Sini kelompok 1. Salma, Andika, Ian Farel, Ade Cantika sama Aulia. Ya, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 Novi, mana ada Novi? Ya. Novi, Cahaya, Anissa, Nanang dan Nazril. Kelompok 2. Sini Nazril. Ya. Udah duduknya berkelompok? Ya, kalau kalian sudah berkelompok, Ibu mau memberi lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya. Ya. Silakan Ilham. Oke, Novi ya. Ini lembar kerjanya ya. Ini kamu petunjuk mengerjakannya ya. Kamu petunjuk mengerjakan nanti di sini ya, bentuknya ya, bentuk ancamannya apa saja ya. Lanjut ke sini ya, terus ya dampak ancamannya dituliskan di sini. Nanti terakhir jangan lupa ini tadi tentang video yang sudah Ibu tayangkan ya. Kamu bahasa di sini ya, dan di sini kamu tuliskan nama anggota kelompok ya, jangan lupa. Oh iya, Bu. Ya. Dan silakan didiskusikan dengan teman sekelompok. Ya, sama-sama.
kami untuk mempresentasikan untuk membahas materi kali ini. Adapun yang kami bahas yaitu ancaman, bentuknya, juga dampaknya. Yang pertama, kita bahas bidang ancaman dalam ideologi. Yang pertama ada pengaruh asing atau globalisasi. Yang kedua ada persaingan ideologis. Yang ketiga ada perubahan sosial dan budaya. Yang keempat konflik agama atau etnis. Yang kelima teknologi dan media sosial. Yang kedua ada bidang politik. Yang pertama korupsi. Yang kedua ketidakstabilan politik. Yang ketiga terorisme. Yang keempat pelanggaran HAM. Yang kelima imperialisme atau intervensi asing. Pertama ada hedonisme. Kedua ada gaya hidup konsumtif. Ketiga ada individualisme. Keempat ada gaya hidup modern. Kelima ada intoleransi. Lalu ada pula di pertahanan dan keamanan. Di sini yang pertama ada serangan cyber, kedua ada terorisme, ketiga ada spionase, keempat ada konflik militer, lalu yang kelima ada kriminalitas dalam organisasi. Di sini juga saya akan mengidentifikasikan dampak dari bentuk ancaman ini. Pertama ada ideologi. Pertama ada ketegangan kelompok, kedua ada konflik sosial, ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, keempat ada perubahan kebijakan dalam sistem ekonomi, kelima ada ketidakstabilan politik, lalu yang kedua itu bentuk dampak ancaman dalam bidang politik. Pertama itu ada demonstrasi, kedua ada gangguan pemerintahan, ketiga ada kerusuhan, keempat ada pembatasan kebebasan, kelima ada hilangnya kepercayaan diri. Lalu selanjutnya di bidang ekonomi, pertama ada ketidakstabilan ekonomi, kedua ada pengangguran, ketiga ada inflasi, keempat ada penurunan investasi, lalu yang kelima ada ketidakstabilan keuangan rumah tangga. Dan saya mau tanya, bagaimana ancaman di bidang ideologi dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara? Bagaimana ancaman di bidang ideologi dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara? Izin menjawab ya. Ancaman di bidang ideologi dapat menciptakan polarisasi sosial, meningkatkan konflik antar golongan masyarakat, dan bahkan memicu kekerasan atau terorisme, yang semuanya dapat mengancam stabilitas politik dan sosial atau negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja KPD saya dan teman-teman saya tentang ancaman dan dampak dari ancaman yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama itu tentang bentuk ancaman yang terjadi di dunia, yaitu ada pertama ideologi yang akan dibacakan oleh Fatul. Bentuk ancaman ideologi ada 5. Yang pertama gaya hidup konsumtif, yang kedua sifat hedonisme, yang ketiga munculnya sikap individualisme, yang keempat konflik agama, yang kelima revolusi dan penggolakan sosial. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Triana, silakan. Kan tadi di situ kalian cuma bahas tentang dampaknya aja. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman dunia terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terhadap kependudukan negara Kesatuan Republik Indonesia, ini pemerintahan dapat memperkuat sistem keamanan dengan menggabungkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, pemantauan satelit, dan analisis data real-time, dan agar data-data negara kita lebih terjaga dan tidak gampang diketahui negara lain. Dan juga kerjasama antar lembaga keamanan dan peran sektor swasta juga perlu ditingkatkan untuk memastikan respon yang cepat dan efektif. Gimana itu? Cukup? Kalau masih ada yang ingin bertanya? Sudah puas dengan presentasi kelompok 3? Oh, ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih tepuk tangan. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil
dari 5 bagian. Yang pertama ada ideologi. Bentuk ancamannya yang dapat terjadi seperti pengaruh asing atau globalisasi, persaingan ideologis, perubahan sosial budaya, konflik agama atau etnis, dan yang terakhir ada teknologi dan media. Ada yang mau bertanya untuk presentasi kelompok 4? Oh, kelompoknya. Oh, kelompok 5. Kelompok Robi ya? Bagaimana peran masyarakat dalam menghadapi ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang sosial budaya? Robi izin menjawab. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan valensi konflik serta menumbuhkan sikap toleransi, gotong royong, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita sudah selesai ya. Sekarang kita mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ya. Ada yang mau menyimpulkan? Kita menyimpulkan bersama-sama. Oh, Rafael. Jadi dari pembelajaran hari ini yang kita dapat itu, dari pembelajaran yang saya dapat dari hari ini itu, ternyata di Indonesia dan di luar negeri itu masih banyak sekali ancaman-ancaman. Contohnya tadi kan ada Ibu Syarin tadi tuh tentang perang OPM dan TNI. Nah itu kita juga itu harus menyelesaikan itu juga kan. Pertama kita harus perbanyak bernegosiasi, perbanyak musyawarah lah untuk mendamaikan antara perang TNI dan Papua itu. Oke, good. Tepuk tangan ya buat Rafael. Masih ada yang mau menyimpulkan? Dari Sita, silakan. Menurut pendapat saya, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah sesuai dengan temanya, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Yaitu kita harus terus berupaya untuk terus mewaspadai ancaman-ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Diperlukannya juga koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan dan kestabilan negara. Oke, terima kasih Sita. Oke ya. Oke, tadi itu kesimpulan dari teman-teman kalian. Kita bisa menyimpulkan materi kita tadi ancaman terhadap keutuhan NKRI. Artinya kita sebagai warga negara harus siap dan harus waspada segala ancaman yang dapat ditimbulkan. Ya, tadi kan dari berbagai bidang, dari bidang ideologi, dari bidang politik, dari bidang sosial budaya sampai ke pertahanan dan keamanan. Ya, siap untuk membela bangsa dan negara? Siap. Sekarang Ibu mau melaksanakan evaluasi. Kamu siapkan handphonenya, ya. Ibu kirim ke GC ya. Silakan dibuka GCR-nya. Dan dikerjakan. Kebuka nih, udah. Ya.
Oke ya, sekarang kita akan merefleksi ya. Merefleksi pembelajaran kita hari ini. Tolong Ibu minta bantuannya dibagikan dulu. Ini ada lembar refleksi yang harus kalian isi. Dibagiin. Berdiri. Ya, tolong diisikan lembar refleksinya. Ilham. Merah. Jangan merah. Ya. Hah? Iya, direfleksi tentang belajar hari ini. Ada yang belum kebagian? Kamu nggak mau jalan sih Bang? Perlu dibagiin. Ini tadi belum, iya. Ini angketnya ya, angket pembelajaran kita hari ini. Tolong diisikan. Yang ini. Oke ya, gimana refleksinya? Apakah kalian menyukai proses belajar hari ini? Serius? Oke. Kenapa suka? Kita jadi tahu bentuk-bentuk ancamannya, terus faktor-faktor yang menyebabkan ancaman itu terjadi itu apa? Oke, good ya. Ya. Menurut kalian apa sudah baik dalam belajar hari ini? Ya, sudah dituangkan tadi di dalam refleksi yang bagian. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah ya, kita di penghujung ya. Selesai pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, alhamdulillah acara pembelajaran kita di pertemuan kali ini sudah selesai ya. Dan hasilnya pun tadi dari diskusinya alhamdulillah cukup baik, dan tadi sudah Ibu lihat juga evaluasinya juga sudah sangat cukup baik ya. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Oke, untuk materi selanjutnya di minggu yang akan datang kita akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman terhadap Ipolexos Budhankam. Itu materi kita di minggu yang akan datang. Nah, tolong dipelajari di rumah ya. Oke. Ya, sekarang kita rapi-rapi, kita siap-siap ya untuk berdoa. Silakan KM dipimpin berdoa. Duduk, siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan manfaat dalam pembelajaran hari ini. Amin. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.